aku pun dibilang gini, istri Habib kok nggak pemaaf? Iya. Istri Habib ya Om ya, padahal proses aku sebelum melakukan tindakan itu selalu aku jalankan sesuai syariat Islam pastinya Om. Kayak tabayun, aku bertabayun dengan orang seandainya yang menurut aku membuat berita yang tidak benar. Lalu aku tabayun ngajak ketemuan, aku yang hubungin duluan, aku yang kasih nomor telepon aku temuin, ajak tabayun gitu ya. Lalu aku diledekin mistabayun karena apa yang diolah sedemikian rupa. Lalu sebagai orang Islam juga kan kita wajib memberikan peringatan. Saya kasih somasi sekali, 2 kali, 3 kali itu sudah Lalu tidak juga berhenti berbuat yang tidak sebagaimana mestinya. Maka kan kita kan tinggal di dalam Islam kan juga boleh ya kita melaporkan, karena kita udah nggak tahu bagaimana lagi untuk membuat orang ini berhenti menzolimin kita atau memfitnah kita. Nah pada saat aku bikin laporan, kok istrinya Habib baperan banget gitu Terus aku berpikir, oh jadi kalau orang yang hijrah boleh seenak-enaknya kalian tindas ya. Jadi kalau pasangan ulama atau ulama boleh seenak-enaknya kalian fitnah ya, dan gak boleh punya hak melapor ya. Jadi aku tuh merasa kayak ini pemikiran yang na'udzubillah min dzalik sesat menurut aku ya Makanya pada saat aku melapor, tetap aku juga menjalankan sesuai mana syariat Islam, bermediasi, sudah menawarkan ayo kita damai aja, tapi kamu mengakui kesalahanmu dan tidak mengulangi. Yang aku takutkan kan mengulangi, karena akibatnya yang dibawa tuh bukan aku pribadi. Kalau aku pribadi dihina, wajar, aku emang orang yang hina dan silakan kalian hina. Tapi jangan hina agama aku, jangan hina suamiku, jangan hina anak-anak, dan juga jangan hina pakaian dan hijrah aku. Khawatirnya yang lain yang mau hijrah jadi takut. Itu aja demi Allah hanya itu. Kalau saya pribadi dihina, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya anggap ini adalah mungkin ganjaran saya dari dosa-dosa yang dulu, atau mungkin insya Allah mudah-mudahan Allah berbaik hati dihapuskan dosa-dosa saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ketika agama saya dibawa, suami saya dibawa, anak-anak yang gak berdosa dibawa, di situ sebagai manusia aku merasa saya harus meluruskan. Kalau aku tidak meluruskan ini, maka ini akan menjadi suatu fitnahan yang terus-menerus tanpa henti. Itu aja Makanya kayak hari ini tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan aku, tanpa aku ngerti, paham apa yang dihajar aku. Tapi Masya Allah tabarakallah-nya nih aku ikhlas gitu, kayak ya gak apa-apa lah, mungkin ini caranya Allah nih berbaik hati sama aku nih. Bahkan Masya Allah enaknya tuh kita bisa tersenyum dalam sholat, kita bisa menikmati setiap sholat. Itu yang luar biasa, yang bonus yang buat aku. Kenikmatan sholat itu tuh sesuatu yang kadang-kadang up and down kan gitu. Kadang-kadang kita kalau udah agak-agak nggak 2-3 hari nggak ikut kajian aja, sholat udah mulai kayak kok nggak ada rasanya ya, kok nggak ada nikmatnya ya gitu. Tapi setiap kali ada ujian, ada masalah kecil apapun, Masya Allah, itu yang saya bilang. Makanya waktu mama meninggal Masya Allahnya lagi, kan aku gak ikut ke pemakaman karena Habib melarang keras untuk perempuan ada di pemakaman gitu ya. Tetapi setelah dimakamkan aku datang, alhamdulillah tidak ada air mata satupun yang bisa tertetes gitu. Bukan karena gak punya perasaan, karena ya itu tadi sih, yakin karena mama akhir hayatnya indah gitu, dan juga luar biasa. Dan udah tahu juga bahwa kematian itu pasti bisa menimpa kita semua, pasti akan menimpa kita semua gitu. Jadi makanya yang aku bilang, kenapa sih Tik lu kayaknya hijrahnya juga setengah-setengah? Ya gak apa-apa, asumsi orang ya karena kan ilmu itu gak ada batas. Kayak aja kayaknya terus menggali ilmu daripada teman-teman kita yang baru hijrah untuk bisa mendalamin dan lain sebagainya. Apalagi aku yang fakir ilmu gitu ya ya. Makanya kalau aku pribadi paling cuma bisa berpesan untuk yang mau hijrah, jangan ragu-ragu. Allah pasti berikan nikmat yang luar biasa. Dan akhirnya tahu juga karena kepergian mama, alhamdulillah aku tahlil 40 hari bersama dengan Habib Usman yang baca Yasin dan tahlil. Dan juga ada para habaib-habaib kita seluruh Indonesia juga yang ikut memberikan tausiah dan ilmunya untuk berbagi. Dan akhirnya tahu juga bahwa memang apa sih yang kita bawa tuh ya cuma 3 hal itu doang, 3 perkara yang akan kita bawa kematian, yaitu hanya amal jariah kita, dan juga hanya sedekah jariah yang pertama, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu hanya anak yang soleh dan soleha. Jadi aku akhirnya fokus hidupnya hari ini ya 3 itu aja 3
Tiga itu aja apa yang bisa aku share, ilmu yang bermanfaat. Kayak Umo bilang nih, hari ini aku seneng justru kenapa aku excited meskipun hari ini lagi ada di pemakaman mama, tapi aku senengnya karena Masya Allah ini diposting di YouTube. Kalau orang kan gini, itu posting cari sebanyak pun kalau kita nggak sedekahin pada saat kita hidup, toh juga akan jadi rebutan waris aja kok gitu Jadi sesimpel itu, seringan itu, dan gak ada sebeban itu. Bahkan selalu berpikir gini, Allah kasih rumah hari ini, kalau Allah besok mau ambil juga bisa kasih gempa hancur. Allah kasih suami hari ini yang Masya Allah luar biasa, tapi juga jangan sampai kita lalai juga sama Allah, karena ini miliknya Allah. Allah mau ambil, Allah mau bagaimanakan, membolak-balikan, itu kehendaknya Allah. Allah kasih anak, mau Allah nanti bagaimana juga itu kehendaknya Allah. Tapi bagaimana kita menjalani kewajiban mendidik anak itu menjadi amal yang nanti kita bawa untuk mati Itu aja sih Jadi sesimpel itu, dengan banyaknya ujian aku bersyukur membuat aku jauh lebih kuat, membuat aku jauh lebih nikmat hidupnya, Masya Allah. Buat aku jadi lebih tersaring lagi mana orang yang benar-benar satu frekuensi. Apalagi yang pengajian mama itu kan Zoom online juga Jadi Masya Allah aku ketemu dengan saudara-saudara online yang satu frekuensi, itu nikmat banget. Aku mau bilang Masya Allah, sebelum ada ujian Allah udah sediakan dulu nih keluarga baru aku. Aku kehilangan mama satu gitu, tapi Masya Allah Allah gantikan dengan saudara-saudara online yang satu frekuensi. Makanya aku bilang Allah nih Masya Allah ya gitu, Allah ini luar biasa ya. Allah ini sangat amat adil kepada hamba-hambanya. Cuman hamba-hambanya yang terkadang melihat dari satu sudut pandang negatif gitu. Itu aja Jadi makanya kalau mau bercerita di sini masih banyak sekali kenikmatan hijrah. Tapi yang aku mau garis bawahin, hijrah itu kan suatu jalan proses menuju dalam kebaikan. Tidak hanya pakaian, tidak hanya tutur kata, tidak hanya hati, pikiran, tapi keseluruhan kita. Makanya aku minta doanya semua, mudah-mudahan aku bisa istiqomah. Mudah-mudahan semua yang di sini kelak bisa menjadi pengingat aku kalau aku mulai lalai. Karena istiqomah itu susah makin kita mau ngedeketin kayaknya masih makin banyak ujian, dan syaitan-syaitan itu makin ramai menggoda gitu. Jadi makanya Masya Allah punya Insya Allah kalau aku udah mulai jalan kayak Kartika lo sini nih, lo lupa ya gitu. Maunya begitu maunya itu banget gitu. Jadi kalau ada yang salah, Kartika kamu udah mulai salah. Makanya aku paling senang kalau ada orang yang mengingatkan, mengkritik dalam kebaikan dengan adab yang baik gitu Allah.